Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Now we will discuss about Maqasid al-Ahkam. And then the presentator is me, Lisa Matul Kamala, and then my friend Yanwar Dila Nur Alifa. So for the next, let's enjoy next video. Oke, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah Maqasid al-Ahkam, di mana itu mencakup 3 bentuk, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Oke, presentatornya saya sendiri ya, dengan saudari Dila. Lanjut aja ke pembahasan. Nah, sebenarnya dalam pembahasan kali ini tuh ada 3 pokok yang harus kita ketahui, yaitu syariat, maqasid asy-syariat, dan maqasid al-ahkam. Kenapa saya membagi menjadi 3 cabang ilmu ini? Karena menurut saya ketiga pembahasan atau topik ini saling berkaitan antara satu sama lain. Oke, kita lanjut ke yang pertama dulu, yaitu syariat. Apa sih itu syariat? Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, syariat itu kan sebuah hukum ya, hukum Islam. Jadi, adanya sebuah hukum Islam itu diadakan demi kemaslahatan kita semua. Jadi, hukum-hukum Islam itu menentukan antara hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Jadi, dalam kehidupan sekitar kita tuh dibenahi suatu hukum. Seperti itu. Selanjutnya, maqasid asy-syariat. Nah, apa sih maqasid asy-syariat? Ulama usul fiqh mendefinisikan maqasid syariat sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Nah, kan tadi kan ada syariat nih. Syariat itu adalah hukum Islam. Nah, maqasid asy-syariat ini merupakan tujuan atau makna dari syariat itu sendiri. Nah, itu bagaimana? Jadi, adanya suatu syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis, itu ada sebuah makna-makna tersendiri dalam penentuan suatu hukum. Kayak contoh misalnya, ada hukum wajib sholat. Nah, saat hukum wajib diwajibkannya sholat itu ternyata ada maknanya. Untuk apa? Untuk menjaga agama kita, seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, inti dari pembahasan kita kali ini yaitu maqasid al-ahkam. Apa itu maqasid al-ahkam? Maqasid al-ahkam adalah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dalam mewujudkan dan memelihara bentuk-bentuk dari maqasid asy-syariah atau kulliyat al-khams. Nah, setelah kita mengetahui tentang syariat dan maqasid asy-syariat, lalu hal yang harus kita ketahui adalah maqasid al-ahkam. Nah, maqasid al-ahkam ini adalah sebuah kebutuhan manusia atau khususnya umat Islam dalam menjaga eksistensi dari maqasid asy-syariat. Nah, tadi kan ada yang namanya menjaga agama. Nah, apa sih yang kita butuhkan untuk menjaga agama itu? Seperti itu. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah kebutuhan mendasar untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan atau beribadah. Oke, next kita membahas tentang bentuk-bentuk dari maqasid asy-syariah. Nah, bentuk-bentuk dari maqasid asy-syariah ini juga dikenal dengan kulliyat al-khams, yaitu ada 5 bentuk. Yang pertama adalah untuk menjaga agama atau hifdzuddin. Jadi, nomor 1, maksudnya bentuk yang pertama itu dari maqasid asy-syariah adalah untuk menjaga agama. Contohnya adalah diwajibkannya sholat. Nah, kan kita sudah mengetahui itu apa itu definisi dari
maqasid asyariah. Nah, ini adalah sekarang itu bentuk-bentuknya. Nah, bentuk yang pertama itu adalah menjaga agama. Nah, tujuan dari syariat itu yang pertama adalah untuk menjaga agama. Kenapa seperti itu? Karena seperti halnya kita melaksanakan sholat, kayak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti mengaji dan lain-lain, berpuasa, itu kan untuk menjaga agama kita, seperti itu. Yang kedua adalah untuk menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Ternyata syariat Islam itu juga tujuannya adalah untuk menjaga jiwa kita. Nah, contohnya apa? Yaitu dianjurkannya untuk selalu berbaik sangka. Nah, saat kita husnudzon atau berbaik sangka kepada orang, otomatis kita itu menjaga jiwa kita, menjaga diri kita atau menjaga hati kita dari pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan, kayak suudzon kepada orang lain, kayak gitu. Nah, tujuan yang ketiga atau kuliat al-khams yang ketiga yaitu menjaga akal atau hifdzul akal. Nah, ternyata tujuan dari syar itu juga termasuk adalah menjaga akal kita. Contohnya, dilarangkannya untuk meminum khamar. Nah, tujuan dari pelarangan minum khamar itu rupanya untuk menjaga akal kita. Secara otomatis ketika kita tidak mencoba untuk minum khamar atau narkoba, maka akal kita akan berfungsi secara normal, tidak terganggu, seperti itu. Yang keempat adalah menjaga keturunan atau hifdzu an-nasl. Contohnya dilarangkannya untuk berzina. Nah, saat kita sudah melakukan zina atau naudzubillah ya, kayak berhubungan di luar pernikahan, maka secara otomatis keturunan kita akan rusak, seperti itu. Jadi adanya hukum untuk diwajibkannya, maksudnya kayak diwajibkannya sebuah pernikahan sebelum hubungan seperti itu, maka ya tujuannya adalah untuk menjaga keturunan kita. Yang kelima adalah menjaga harta atau hifdzul mal. Contohnya diwajibkannya untuk berzakat. Nah, saat kita melaksanakan zakat, secara otomatis kita tuh berbagi kan dengan orang lain, maka sangat kecil kemungkinan harta kita itu akan mengalami pemerosotan, karena tujuan dari zakat itu adalah untuk menyucikan harta kita itu sendiri. Toh saat kita berbagi dengan orang lain akan merasa bahagia dengan kita kan, kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang inti dari pembahasan kita, yaitu maqasid al-ahkam. Saya review ulang ya mengenai definisinya. Definisinya yaitu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dalam mewujudkan dan memelihara bentuk-bentuk dari maqasid asyariah atau kuliat al-khams. Jadi, maqasid al-ahkam ini adalah sebuah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dalam menjaga dan melestarikan kuliat al-khams. Nah, fungsinya yaitu untuk mewujudkan dan memelihara bentuk-bentuk dari maqasid asyariah, sehingga terjadi keseimbangan antara agama dan akhirat. Jadi, fungsi dari maqasid al-ahkam ini adalah untuk memelihara bentuk-bentuk dari maqasid asyariah itu tadi, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga jiwa, dan menjaga harta kita. Bentuk-bentuk dari maqasid al-ahkam itu ada 3, yaitu kebutuhan ad-daruriyat, kebutuhan al-hajiyat, dan kebutuhan at-tahsiniyat. Sebelum kita membahas mengenai contohnya, hendaknya kita mengetahui mengenai definisi dari ketiga kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan ad-daruriyat. Apa sih kebutuhan ad-daruriyat itu? Kebutuhan ad-daruriyat adalah kebutuhan yang mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya kebutuhan ad-daruriyat ini adalah kebutuhan yang mendasar, kayak langkah awal apa yang harus kita ambil
dalam menjaga kelima kulliyat al-khams itu tadi. Saya ambil contoh di sini menjaga sholat. Nah, langkah awal contohnya saat kita menjaga agama. Nah, kebutuhan apa sih harus kita lakukan? Yaitu menjaga sholat kita kan, kayak gitu. Jadi kayak langkah awal yang harus kita ambil kayak gitu. Nah, lalu dalil dari kebutuhan ad-daruriyat ini termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka 'ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'shinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahkan mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan memohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Jadi, ayat tersebut menjelaskan tentang disyariatkannya masalah-masalah yang mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak syirik atau dalam rangka memelihara agama, tidak mencuri dalam rangka memelihara harta seseorang, tidak berzina dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang, dan tidak membunuh dalam rangka memelihara jiwa orang lain. Nah, kelima daruriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia, karena Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Jadi, perlu kita ketahui bahwasanya saat kita hendak menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta kita, maka kita harus melakukan upaya dalam melaksanakan kelima kebutuhan tersebut. Kayak melakukan kelima bentuk maqasid syariat tersebut. Kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan upaya yang pertama atau ad-daruriyat itu, maka hal yang perlu kita butuhkan adalah kebutuhan al-hajiyat. Yang terakhir adalah kebutuhan at-tasniyat. Saya jelaskan sekilas saja ya. Jadi, kebutuhan al-hajiyat itu adalah kebutuhan selanjutnya atau kayak kelanjutan dari daruriyat. Contohnya mengikuti kajian ilmu. Setelah kita menjaga sholat, hal yang harus kita lakukan setelahnya yaitu apa? Ya, mengikuti kajian ilmu. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan at-tasniyat. Kebutuhan at-tasniyat ini adalah kebutuhan kelanjutan, kayak perbaikan dari al-hajiyat dan ad-daruriyat itu tadi, yaitu saat kita hendak sholat, ya sebaiknya kita memakai wangi-wangian seperti itu. Nah, untuk pembahasan secara mendalam akan dibahas oleh rekan saya yaitu Yanwar Dila. Okay, thank you for the time, Lisa. And now I want to explain about hajiyat and tasniyat. For the first is hajiyat. What is that? So, let's start it. Kebutuhan al-hajiyat. Kebutuhan al-hajiyat adalah kebutuhan dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan kelima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tetapi, kadar kebutuhannya berada di bawah kadar kebutuhan ad-daruriyat. Tidak terpeliharanya kebutuhan al-hajiyat tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut.
tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya. Jadi, kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kebutuhan hajiyat bukan termasuk hal yang esensial, melainkan kebutuhan yang digunakan untuk menghindari tingkat kesulitan dalam hidup manusia. Pengabaian al-hajiyat akan mendatangkan kesulitan dalam pelaksanaan suatu perkara. Namun, kebutuhan al-hajiyat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan. Adapun dalil mengenai kebutuhan al-hajiyat, yaitu dalam ajaran Islam, kesempitan dan kepicikan itu perlu disingkirkan, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Seperti yang dijelaskan dalam dalil tersebut, dapat kita ambil contoh, yaitu ketika dalam perjalanan atau musafir, seorang mukallaf sanggup untuk melaksanakan puasa dan sanggup pula melaksanakan sholat tanpa dijamak atau diringkas. Akan tetapi, apabila ia sholat dan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak melakukan perjalanan, maka ia akan menemui beberapa kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, syara' menetapkan hukum rukhsah, sehingga dengan itu seseorang boleh menanggungkan puasanya dan boleh baginya melakukan sholat qashar sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Keringanan-keringanan seperti inilah termasuk dalam kategori kebutuhan al-hajiyat. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan at-tahsiniyat. Kebutuhan at-tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Kebutuhan at-tahsiniyat dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan tersebut. Jadi, kebutuhan at-tahsiniyat ini adalah kebutuhan yang bersifat penyempurna, pelengkap, atau hal-hal yang sunnah. Kebutuhan at-tahsiniyat ialah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang sesuai dengan nilai etika yang berlaku. Pengabaian pada poin ini tidak berdampak pada hilangnya tujuan utama atau esensi dan juga tidak berdampak pula pada kesulitan pelaksanaannya. Adapun contoh dari kebutuhan at-tahsiniyat dalam masalah agama, misalnya manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi hal-hal yang najis. Dalam masalah memelihara diri dan jiwa, manusia terikat dengan sopan santun, seperti makan atau minum jangan berlebihan. Dalam masalah memelihara keturunan, terikat dengan tata cara pergaulan di rumah tangga. Dalam masalah memelihara akal, dilarang berbagai perbuatan yang dapat menggunakan akal. Dalam masalah memelihara harta, ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta. Dan dalam bidang muamalah, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Adapun dalil yang menjelaskan mengenai syariat ini, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Jadi, dalam kebutuhan at-tasniyat ini, Allah memberi kemudahan berupa hal-hal sunnah yang dapat membantu pelaksanaan ibadah kita, seperti menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ketika sholat, menutup aurat baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik, selanjutnya yaitu contoh maqasid al-ahkam dan maqasid asy-syariah. Seperti yang kita ketahui, maqasid al-ahkam dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu dururiyat atau hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar. Yang kedua al-hajiyat, hal-hal yang bersifat sekunder atau kebutuhan, dan yang ketiga adalah tasiniyat, hal-hal yang bersifat penyempurna, pelengkap, dan sunnah. Adapun dalam maqasid syariah, terdapat 5 kategori. Yang pertama hifduddin, yang kedua hifdu an-nafas, yang ketiga hifdu al-aql, yang keempat hifdu an-nasl, dan yang terakhir hifdu al-mal. Pada hifduddin atau menjaga agama, contoh dururiyatnya yaitu menjaga sholat. Contoh hajiyatnya mengikuti kajian ilmu agar lebih mendalami mengenai bab-bab sholat. Dan contoh tasiniyatnya yaitu memakai wangi-wangian. Adapun pada hifdu an-nafas atau menjaga jiwa, dururiyatnya yaitu tidak mencaci orang lain di media sosial. Contoh hajiyatnya tidak berkomentar negatif di media sosial, dan contoh tasiniyatnya bijak dalam menggunakan media sosial. Adapun pada hifdu al-aql atau menjaga akal, contoh duriyatnya yaitu tidak minum khamr dan mengonsumsi narkoba. Hajiyatnya yaitu menuntut ilmu agar kita mengetahui bahaya narkoba dapat merusak akal. Contoh tasiniyatnya yaitu menjaga hawa nafsu, seperti larangan menghayal atau mendengar hal-hal yang tidak berguna. Selanjutnya, adapun dalam hifdu an-nasl atau menjaga keturunan, contoh dururiyatnya yaitu menjauhi zina. Contoh hajiyatnya yaitu tidak melakukan khalwat, dan contoh tasiniyatnya yaitu menjaga pandangan. Adapun dalam hifdu al-mal atau menjaga harta, contoh dururiyatnya yaitu melakukan jual beli. Contoh hajiyatnya menabung uang hasil penjualan, dan contoh tasiniyatnya yaitu tidak menghamburkan uang. Baik, dalam mewujudkan dan memelihara ketiga kategori kebutuhan yaitu dururiyat, hajiyat, dan tasiniyat dengan baik akan membawa kepada kesempurnaan dari ibadah yang dilakukan seseorang. Karena antara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya ada porsi atau ukuran yang telah ditetapkan syariat. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang diberatkan maupun diringankan. Dan tujuan akhir dari segala tindakan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okay, that's all our explanation about maqasid al-ahkam. And thank you for watching. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.